Pemangku hajat, ibu hajah, Risma Novarinda, Bunda Haya, Prof. Priyatno, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu istilah tiflu ma'ani. Tiflul ma'ani secara harfiah, tiflun anak kecil, al-ma'ani bermakna. Beliau mengatakan wal muradu minar ruhil qudsi al insanil hakiki allazi udi'a fi lubbil qalbi, yang dimaksud daripada Ruh Kudus, seorang manusia yang hakiki yang Allah simpan di dalam hati yang terdalam, lub. Jadi setiap orang itu memiliki Ruhul Kudus, ruh yang berjumpa dengan Allah dan berbicara, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dari Ruhul Qudsi ini wa yazharu wujuduhu bitaubati wa talqini wa mulazamati kalimat la ilaha illallah bilisanihi awalan. Wa yazhar, dan nampak, muncul adanya sebab taubat. Yang kedua, wat talqin, sebab talqin. Yang ketiga, wa mulazamati kalimat la ilaha illallah, dan istiqomah menzikirkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi awalan, meskipun awalnya itu hanya dengan lisan, tapi nanti akan yaksulu bilisanil jinan, akan sampai kepada hati. Jadi zikirnya sudah zikir hati. Bahasa Abah itu zikir la ilaha illallah yang di dalamnya ada zikir khafi. Jadi waba'dahu bihayatil qalb. Waba'da hayatil qalbi yaksulu bilisanil jinan. Setelah hatinya itu hidup, maka zikir la ilaha illallah sudah dengan lisan dan hati. Dengan melakukan ini, taubat, talqin, zikir la ilaha illallah, akan muncul sesuatu waktu samihil mutasawwifah yang dinamakan oleh ahli tasawuf itu dengan tiflul ma'ani. Dengan tiflul ma'ani. Apa itu tiflul ma'ani? Tiflul ma'ani itu ya bisa diartikan jiwa atau saudara kembar atau korin. Jadi tiflul ma'ani sesuatu yang bersama dengan kita. Dialah yang membuat kekuatan dalam ibadah kepada Allah. Dialah yang memberikan kenyamanan dalam berzikir, dalam melakukan sholat dan ibadah kepada Allah. Itu hasil daripada taubat, talqin, dan mulazamah kalimat la ilaha illallah. Dinamakan tiflun
Ini biar lebih memahami tentang makna dengan tiflun itu. Tiflul ma'ani itu yang pertama anna tawalludahu minal qalbi. Jadi tiflul ma'ani itu muncul dari hati manusia. Yang tadi ruhul quds. Dari hati manusia lahirlah tiflul ma'ani. Katawalludi tifli minal ummi, seperti kelahiran seorang anak dari rahim ibu. Kemudian fayurabihil qalbu, dan yang membinanya, yang mengasuh tiflul ma'ani itu hati. Jadi sebanyak zikir zikir kita, maka tiflul ma'ani akan tumbuh dengan baik. Katar biyatil ummi al walada, sebagaimana seorang ibu yang mengasuh anaknya. Bayuk baru kolilan kolilan illal buluk, dan maka tiflul ma'ani itu akan menjadi besar 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 gitu. Jadi maka saya bilang bisa diartikan saudara kembar, bisa diartikan korin, atau jiwa, atau ruh. Itu tiflul ma'ani. Yang terpenting adalah tiflul ma'ani sesuatu yang ada bersama dengan kita. Yang memberikan efek positif, aura yang positif. Kekuatan tiflul ma'ani itu berkaitan dengan pengolahan hati manusia. Dan sepertinya memang istilah ini hanya ada di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anna ta'lim al-ilmi lil atfal ghalib. Jadi kenapa dikatakan tiflul ma'ani? Karena ilmu itu akan cepat ditangkap oleh anak kecil. Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di usia tua seperti menulis, mengukir di atas air. Begitu pula fatalimu ilmil ma'rifah lihaza tifli aidon. Begitu pula mengajarkan ilmu ma'rifah akan cepat ditangkap oleh seorang tiflul ghalib, itu akan mudah ditangkap. Jadi orang yang memulazamahkan la ilaha illallah, mendapatkan talqin dan taubat, akan mudah mendapatkan ilmu ma'rifah, mengenal Allah. Kemudian kenapa dikatakan tiflul ma'ani? Karena tiflun itu suci, mutahhar, min adnasi zunub, daripada dosa, kotoran dosa-dosa. Begitu pula tiflul ma'ani itu karena selalu dizikirkan la ilaha illallah, bersih bindan nasi syirki wal ghafla wal jismaniyah. Bersih dari kotoran kesyirik, perbuatan syirik dan kelalaian. Yang selanjutnya, kenapa dikatakan tiflul ma'ani? Anallaha ta'ala wasofa abna jannatihi bitifliyati. Jadi tiflul ma'ani itu eh, keberadaannya membantu kita lah, mendorong kita, memberikan sesuatu kepada kita lah. Maka dikatakan tiflun sebagaimana Allah menamakan pelayan-pelayan sorga itu dengan anak kecil. Yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Yang memberikan pelayanan kepada mereka, penghuni sorga, adalah wildanun, anak-anak kecil yang kekal. Jadi tiflul ma'ani ya keberadaannya memberikan energi positif. Jadi alhamdulillah
inilah kekuatan, jadi kekuatan seseorang hasil daripada pengolahan hati. Itu digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir dengan Tiflul Ma'ani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.